sebelum kita memulai baca doa, Ibu ingin melihat kerapian kalian terlebih dahulu. Coba lihat kiri kanannya, apakah ada sampah, lumut, dan dibuang di tempat sampah. Sudah? Sudah, Bu. Semuanya udah siap untuk baca doa? Sudah, Bu. Oke, kita baca doa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Apakah semuanya masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Jadi semuanya sehat ya hari ini ya? Iya, Bu. Oke, kalian tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Al-Quran hadis. Oke, hari ini kita belajar tentang apa? Al-Quran hadis. Apakah masih ada yang ingat pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang surah Al-Asr. Kita baca sama-sama surah Al-Asrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Oke, jadi kalian sudah hafal ya surah Al-Asr. Oke, pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran ke-6 tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Kalian siapa yang tahu nun sukun itu apa? Siapa yang tahu nun sukun apa? Nun apa? Nun mati, ya pintar. Sedangkan tanwin, ada berapa kan tanwin itu? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama? Terus yang kedua? Terus yang ketiga? Doma. Jadi tanwin itu ada berapa anak? 3. Pertama fathatain, yang kedua kasrotain, dan yang ketiga adalah domatain. Oke, Ibu ada 2 gambar. Nih, ada 2 gambar. Siapa yang bisa menjelaskan tentang apa sih yang di gambar tersebut? Orang lagi baca Quran, Bu. Yang baca Quran, betul. Siapa? Terus ada lagi? Ada yang bisa baca Quran. Ini tentang apa? Itu, Bu, anak yang sedang membaca Al-Quran belajar bacaan hukum tajwid. Iya, pintar. Jadi ada gambar seorang anak sedang membaca Al-Quran dengan menggunakan tajwid yang benar. Jadi seharusnya membaca Al-Quran itu perlahan-perlahan sesuai dengan tajwid yang sudah ada. Oke, di sini siapa yang udah lancar membaca Al-Quran? Siapa yang udah lancar membaca Al-Quran? Siapa? Saya, Bu. Iya, Reza udah lancar membaca Al-Qurannya? Sedikit, Bu. Iya, apa? Terus siapa yang di sini udah membaca Al-Qurannya dengan tajwid yang benar? Siapa? Belum ada, jadi masih semuanya. Kakak apa? Al-Quran atau Iqra? Iqra, Bu. Iqra, Kameta? Iqra, Bu. Oke, Reza? Iqra juga. Oke deh. Tapi siapa yang ketika membaca Al-Quran hati kalian menjadi tenang? Siapa? Saya, Bu. Iya. Jadi kalau kita baca Al-Quran sesuai perlahan-perlahan sesuai dengan tajwid yang benar, maka kita akan mendapatkan ketenangan hati. Oke. Ibu akan membacakan pelajaran kita pada hari ini, yaitu melalui strategi active learning. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian hukum bacaan izhar dan ikhfa. Yang kedua, melalui strategi card short, peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh hukum bacaan ikhfa dan izhar dengan benar. Yang ketiga, melalui media audiovisual yang telah ditayangkan oleh guru melalui PowerPoint, peserta didik dapat mendemonstrasikan hukum bacaan izhar dan ikhfa pada surah Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 10 dengan tepat. Apakah sampai sini semuanya sudah paham? Paham? Sudah paham?
Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Buku bacaan Izhar dan Iqra. Oke. Ini ibu ada materi buat kalian. Nih, dua ya. Diperhatikan materinya dan perhatikan ibu menjelaskan. Yang pertama, izhar. Izhar menurut bahasa artinya jelas atau terang. Izhar artinya apa? Jelas atau terang. Menurut ilmu tajwid, izhar adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf izhar yang hurufnya tersebut yang pertama hamzah, ha, kho, ain, dan ghain. Maka cara membacanya jelas tanpa mendengung. Oke, sampai sini semuanya paham? Paham. Keenam huruf di atas disebut juga dengan huruf halki. Halki artinya tenggorokan. Dengan demikian bacaan izhar yang berhubungan dengan nun mati atau nun sukun atau tan disebut dengan izhar halki. Maksudnya izhar halki apa sih, Bu? Jadi huruf-huruf izhar ini keluarnya dari tenggorokan. Contohnya hamzah, ha, ain, ghain, dan kho. Oke, jadi semuanya keluar dari tenggorokan. Maka disebut dengan izhar halki. Oke, contohnya izhar. Yang pertama, coba Kak Meta bacain. Yang pertama, waman aroda. Terus, kenapa waman aroda? Karena nun mati ketemu Dengan hamzah. Iya, pintar. Yang kedua. Yang kedua itu ada ihsan, Mansakan hum. Nah, gitu cara. Nah, kenapa mansakan hum? Karena fathah ketemu Hamzah. itu. Jadi fathatain bertemu dengan huruf ha. Ha-nya tebal ya? Ha, gitu dia. Oke. Yang ketiga, manhasana. Contoh bacaan izhar. Yang pertama, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan hamzah. Contohnya waman aroda. Waman aroda. Jadi cara bacanya itu jelas antara nun sukun dan hamzahnya bacanya jelas waman aroda. Terus yang kedua, nun mati atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan ha. Contohnya man hasa. Contohnya wasi'an hakiman. Wasi'an hakiman. Kenapa dia dihukumi izhar? Karena fathatain bertemu dengan huruf ha. Terus yang keempat yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf kho. Contohnya siaban khudron. Siaban khudron. Jadi fathatain bertemu dengan huruf kho. Terus nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ain. Contohnya min amalin. Ini ya, min amalin. Nun sukun bertemu dengan huruf ain. Oke. Yang terakhir yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf kho. Contohnya min ghillin. Nun mati bertemu dengan huruf kho. Bacanya min
izhar itu harus jelas dan terang. Jelas dan terang. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang ifa. Ifa secara bahasa artinya samar. Dalam ilmu tajwid, ifa artinya apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan 15 huruf ifa. Siapa yang bisa nyebutin 15 huruf ifa itu apa aja? Siapa yang bisa? Ya, coba sebutin. Oke, jadi huruf izhar ada berapa? 15. Cara membaca ifa adalah sama antara izhar dan idgham. Jadi dia dengung gitu cara bacanya. Gimana? Jadi tadi izhar itu dibaca jelas dan terang, sedangkan ifa dibaca sama atau mendengung. Oke, contoh bacaan ifa. Ibu kasih contoh nun mati bertemu dengan huruf ta. Cara bacanya apa? Tatakuna. Jadi dia dengung ya. Apa? Tatakuna. Jadi antara nun mati bertemu antara nun mati dan ta-nya dia harus dengung. Gitu. Ya. Yang kedua, contoh yang kedua, nun sukun bertemu dengan huruf fa. Cara bacanya mil samarotin. Jadi antara nun sukun dan sa-nya dibaca dengan mendengung atau sama. Oke. Sampai di sini semuanya sudah paham? Sudah paham cara membedakan antara ifa dan izhar? Oke. Ibu ada ini. Oke anak-anak, ibu ada kertas, ada robekan kertas. Kalian pilih salah satu contoh yang ada di dalam kertas tersebut, lalu kalian tulis di papan tulis. Lalu kalian jelasin apa dan kenapa itu bisa disebut dengan izhar atau ifa. Oke? Oke. Oke, ibu kasih waktu 2 menit untuk kalian menentukan apa dan hukum apa dan bacanya gimana. Udah? Sudah, Bu. Oke, maju. Coba Meta maju. Reza maju. Ini tulis Arabnya nggak, Bu? Iya, tulis Arabnya. Reza di sebelah sini. Bu, habis Bu isinya. Tidak. Digoyang-goyang nggak? Bentar, jangan. Sini. Dah, Bu. Oke, coba Reza jelasin. Kenapa Reza mengambil contoh itu? Karena mudah dibaca. Ya, contohnya, coba Dibaca Bu. dibacakan. Fa'anzalna
Dia hukum bacaan apa? Irfa, Bu. Irfa. Kenapa dibaca irfa? Karena nun sukun bertemu dengan huruf zai. Zain. Cara bacanya? Didengungkan, disamar-samarkan. Coba dibacain lagi. Fa'anzalna. Oke, jadi itu hukum bacaan apa? Irfa. Irfa. Iya, pintar. Tepuk tangan buat Reza. Yang kedua yaitu meta. Coba meta sebutin Ibu. Kenapa meta menyebut? Kenapa meta mengambil contoh ini? Ini contoh apa? Buku bacaan IPA. Irfa. Kenapa Irfa? Karena nun mati ketemu kof. Nah, cara bacanya? Wa mengqatila. Cara bacanya? Wa mengqatila. Oke, didengung dan disamarkan. Oke, tepuk tangan buat meta. Sekarang apakah semuanya sudah jelas tentang pembelajaran pada hari ini? Sudah, Bu. Sudah ngerti apa perbedaan antara izah dan irfa? Sudah, Bu. Oke. Udah ya. Ibu akan menampilkan satu surah. Kalian dengerin baik-baik. Nanti kita mencari hukum baca izah dan irfa pada surah Al-Ghasyiyah. Oke? Ibu. Oke, semuanya sudah jelas tentang surah Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 10? Jelas. Oke. Sekarang kita cari mana hukum bacaan izah dan irfa-nya. Ayat pertama. Oke, sekarang kita cari hukum bacaan izah dan irfa pada surah Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Apakah ayat pertama terdapat hukum bacaan izah atau irfa? Tidak, Ibu. Tidak. Oke, lanjut ke nomor 2. Wujuhu yauma izin khashi'ah. Apakah ada hukum bacaan izah atau irfa? Ada, Ibu. Ada. Coba bisa satu orang sebutin. Siapa? Hukum bacaan apa? Ayat kedua. Bu. Izhar. Kenapa izhar? Karena kasrah lain bertemu Dengan huruf kho. Iya, pintar. Lanjut ke ayat ketiga. Amilatun nasibah. Apakah ada hukum bacaan izhar atau irfa-nya? tidak, Bu. Tidak. Lanjut ayat keempat. Tasla naron hamiyah. Apakah ada hukum bacaan izhar atau irfa? Ada, Ibu. Ada. Coba sebutin. Mana hukum bacanya? Mana tandanya? Fathatain bertemu dengan huruf ha. Oke, pintar. Ayat kelima. Tusqa min ainin aniyah. Apakah ada hukum bacaan izhar atau irfa? Ada. Ada. Mana tandanya? Ada berapa di sini? Ada 2. Yang pertama, nun sukun bertemu dengan huruf Ain. ain. Itu hukum bacaan izhar. Yang kedua,
Lanjut ayat ke-7. La yusminu wa la yughni min ju'. Apakah ada hukum bacaan izhar atau ikhfa pada ayat ke-7? Ada hukum bacaan apa? Ikhfa. Coba sebutin tandanya mana? Nun sukun bertemu dengan huruf ja. Iya, pintar. Lanjut ayat ke-8. Wujuhu yauma izin na'imah. Apakah ada hukum bacaan izhar atau ikhfa pada ayat ke-8? Tidak. Ya, pintar. Lanjut ke ayat 9. Lisa'iha radiyah. Apakah ada hukum bacaan izhar atau ikhfa pada ayat ke-9? Ya, pintar. Lanjut ayat terakhir. Fi jannatin aliyah. Apakah ada hukum bacaan izhar atau ikhfa? Ada. Coba sebutkan tandanya apa? Bertemu dengan huruf ain. Maka hukum bacaan apa? Izhar. Ya, pintar. Jadi sampai sini semuanya sudah paham ya? Membedakan antara hukum bacaan izhar dan ikhfa. Ya, pintar. Terima kasih. Kalau kita menutupi pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran apa kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, belajar tentang apa? Jadi pada hari ini kita belajar tentang Nun? nun sukun dan tanwin. Nah, itu ada berapa nun sukun dan tanwin? Ada 2. Ada 4. Oh, ada Tapi yang 4. kita pelajari pada hari ini yaitu 2, yaitu ikhfa dan izhar. Siapa yang bisa nyebutin pengertian secara bahasa izhar dan ikhfa? Oke, Bu. Ya, coba. Izhar itu berarti jelas atau terang, sedangkan ikhfa itu samar dan tidak. Oke, coba Nur, sebutkan huruf-huruf izhar. Huruf izhar ada 6, Bu. Ya, siapa? Pertama, hamzah. kedua, Yang kedua ha. ya, yang ketiga, Ha. oke, yang Oh. keempat, ya, Oh. yang kelima, Ain. yang terakhir, Ain. Baik, oke. Siapa yang bisa nyebutin huruf-huruf ikhfa? Saya, Bu. Ya, coba Diana. Ada 15, Bu. Ya, pertama. Sya, jim, dal, ja, zai, shin, sim, sod, dot, to, zo, fa, kof dengan ka. Oke, pintar. Jadi kalian semuanya sudah paham ya tentang pembelajaran izhar dan ikhfa pada hari ini? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Apabila kita membaca Al-Quran perlahan-lahan sesuai dengan tajwidnya, maka hati kita akan menjadi tenang dan kita juga akan mendapat pahala. Seperti hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca satu kata dari Al-Quran maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif sendiri, lam satu huruf dan mim satu huruf. Jadi kita mendapatkan berapa kebaikan? Kalau kita membaca alif lam mim, dua kata. 30. Berapa? 30. 30 apa? Kebaikan. Kita baca alif lam mim kita saja udah mendapat 30, apalagi kita one day one juice. Ya, satu hari satu juz. Niat baca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Niat, Bu. Oke, Nana. Pembelajaran pembelajaran besok kita akan belajar tentang pelajaran nun sukun dan tanwin, yaitu ikhlas dan idgham. Oke, kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri
Waalaikumsalam.